Begini ya, ini kalau misalkan ada apa namanya jauh di sana. Tut tut turut tut tut turut tut 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 turut tut tut turut tut. Hai guys, I'm Christian. Welcome to my channel. Hari ini kita bakal ya mohon maaf Bapak Reza itu jangan gerak-gerak nanti suaranya masuk. Hai guys, I'm Christian. Welcome to my channel. Nah, jadi hari ini mungkin sedikit berbeda ya situasinya, ini nggak di kamar tapi kita di Zoom gitu ya. Karena hari ini kita bakal kembali lagi di segmen Jurusan Talk, di mana kita akan ngobrol dengan teman-teman di Rusia, khususnya di NSU atau Novosibirsk University, tentang jurusan-jurusan yang mereka ambil. Nah, karena banyak banget nih teman-teman yang nanya, gimana sih Kak kuliah di NSU, apa sih benefit dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita akan undang teman-teman kita, teman-teman Indonesia kita, di NSU khususnya untuk bicara dan cerita tentang kuliah di NSU, khususnya di jurusan yang mereka ambil. Nah, hari ini aku udah kedatangan ini teman kita, yaitu Kak Reza, yang bakal jadi tamu kita hari ini dan bakal curhat bareng sama kita semua. Perkenalkan semuanya, nama saya Septian Aireza atau biasa dipanggil Aireza ya. Mahasiswa aktif di Novosibirsk University, jurusan jurnalistik, satu kampus sama Ristek. Siap. Nah, kalau boleh tahu sekarang semester berapa Mas Reza? Sekarang semester 4, kurs kedua. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Mas Reza sebelum kita mulai terjun ke topik pembicaraan kita. Sekarang kesibukan Mas Reza apa aja sih? Kesibukanku sebenarnya ya yang pertama prioritas satu ya kuliah ya, tugas. Kemudian yang kedua itu magang sama organisasi paling. Dan mungkin for your information ya Mas Reza ini ketua Permira Novosibirsk nih. Jadi ini mohon maaf Bapak Ketua ya. Mohon bantuannya nih, sibuk sekali di borangnya. Oke nih, tadi kita udah tahu kan kesibukan Mas Reza apa aja. Jadi jurusan Mas Reza itu jurnalistik. Nah ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang jurnalistik, nah pantengin terus video kita hari ini. Oke, pertama-tama di Mas Reza ini paling basic sekali ya. Kenapa Mas Reza pilih jurnalistik dan kenapa di Rusia khususnya NSU? Sebenarnya apa ya? Udah kayak hobi aja ya, udah melekat gitu loh, kayak passion gitu kan. Jadi berawal dari masa-masa sekolah gitu kan, aku sering dilibatkan di ya hal-hal yang berbau jurnalistik, kayak misalkan lomba mading, lomba jurnalistik, lomba fotografi, intinya lomba-lomba yang berhubungan dengan jurnalistik gitu ya. Padahal sebelumnya itu nggak ada sama sekali ketertarikan dengan itu loh, tapi karena sering dilibatkan di lomba-lomba, terus di organisasi juga dilibatkan di bidang itu, kemudian dari SMP juga udah mendalami kayak bagian desain lah, kemudian masalah edit pembuatan video jurnalistik dan lain-lain. Akhirnya kebawa deh sampai ke kuliah gitu loh. Kemudian kenapa Rusia? Well, karena itu kesempatan pertama ya. Seperti yang kita tahu, beasiswa pemerintah Rusia itu kan dibuka pertama kali ya. Terus aku coba sebelum daftar SNMPTN dan SBMPTN, aku coba daftar beasiswa pemerintah Rusia dan langsung dapat. Mungkin itu udah jadi jodoh kali ya. Padahal sebelumnya nggak pernah terpikir tuh masuk ke Rusia terus ambil jurnalistik, itu belum pernah terpikir sama sekali. Ya begitulah. Terus kenapa NSU? Sebenarnya gini, sebelum aku riset tentang kampus di Rusia, itu aku cari dulu kota yang sedikit orang Indonesianya. Karena aku ke Rusia itu pengennya ya berbau dengan orang lokal gitu loh, bukan berbau dengan orang Indonesia. Terus akhirnya dapet deh NSU, karena di Novosibirsk itu waktu itu orang Indonesianya bahkan nggak ada ya, di data Permira itu 0. Aku coba deh masuk situ. Terus di samping itu juga NSU kan kampus yang terbaik lah ya, bisa dikatakan terbaik kedua deh kalau nggak salah di Rusia ya. Jadi ya itulah alasan aku masuk di NSU Novosibirsk terutama. Jadi memang ini ya, pingin banget ya, ya istilahnya bergabung ya dengan orang lokal ya. Maksudnya kan kita kan juga pengen nih jadi pengen menguasai bahasa Rusia secara lebih lancar gitu kan ya. Jadi pasti itu jadi salah satu nilai plus gitu kenapa di Novosibirsk. Mohon maaf ya ada notif sedikit, itu HP-nya agak bunyi gitu. Nah, jadi teman-teman tadi kan udah tahu kan alasan ya sekilas lah kenapa kok mau di Rusia khususnya di NSU. Mungkin Mas Reza bisa cerita nih,
gimana sih kuliah di NSU secara general, perbandingannya apa sih dengan kampus-kampus di kota di kota lain gitu di Rusia, perbandingannya juga bisa maksudnya juga bisa cerita gimana perbandingannya dengan kampus-kampus di Indonesia. Iya, yang jelas kuliah NSU kan kita mengacu ke sistem keseluruhan di Rusia ya. Jadi mungkin sistem di NSU ya mungkin sama dengan sistem kampus-kampus lain di Rusia. Cuman yang jadi khas tersendiri di NSU itu lebih ke ke fasilitasnya sendiri berbeda, terus lokasi kampusnya juga letaknya, atmosfernya ya jelas beda banget karena lokasinya itu benar-benar bisa dibilang di tengah hutan gitu ya, entah di mana gitu, entah kenapa aku juga bertanya-tanya kenapa dari Uni Soviet dulu ya waktu bikin kampus NSU kenapa harus milih tengah hutan gitu aku juga. Keluar asrama ada ini ya, ada tupai lewat ya. Iya. Bedanya di Indonesia ya jelas sistem pendidikannya sendiri udah jelas beda banget. Di mana di Indonesia itu pakai sistem SKS ya. Kayak ya semesteran gitu, sedangkan di Rusia itu kan sistemnya beda sendiri. Tiap tahun itu harus bikin semacam karya tulis gitu kan. Jujur aja sih Rusia itu sistemnya lebih susah lebih rumit dari Indonesia mungkin ya. Atau mungkin emang karena language barrier, kendala bahasa mungkin ya. Jadi yang bikin lebih susah lagi, lebih menantang lagi di Rusia gitu. Tapi kalau secara kampus internasional ya dalam petik yang bisa nampung orang internasional banyak sih NSU lebih bagus dalam hal itulah dibanding kampus-kampus lain di wilayah Siberia. Oke, nah tadi kan udah denger ya Kak Reza tentang perbandingannya dengan kampus di Indonesia. Nah, mungkin Kak Reza bisa cerita nih sedikit tentang gimana sih sistem, utamanya di jurusan Kak Reza, mungkin dari kayak sistem pembelajarannya, kemudian berapa matkul diambil tiap tahunnya, terus habis gitu mungkin dosen-dosennya, kemudian gimana praktek dan kawan-kawan, kemudian kayak atau mungkin bisa cerita juga nih ujiannya gimana? Ya, kalau jurnalistik kita lebih belajar ke arah literatur Rusia, literatur dunia, sejarah Rusia, sejarah dunia dan bahasa Rusia ya, kayak yang benar-benar dalam gitu loh. Jadi sebagian besar, nggak sebagian besar sih, ya sekitar kalau aku cari-cari di website itu sekitar 40% praktek, 60% itu teori. Jadi untuk ujiannya itu dibagi jadi kayak semacam sacot gitu kan yang pertama. Nah, sacot ini lebih mengacu ke tergantung mapel sih sebenarnya. Sih ada yang kalau misalkan ngerjain proyek gitu kan, proyek misalkan bikin majalah gitu, majalah tentang traveling. Nah, kalau misalkan majalah udah jadi dalam 1 semester, nah itu nanti dapat sacot. Misalkan di mapel yang berkaitan dengan majalah. Kemudian kalau misalkan yang berkaitan dengan sejarah, literatur itu lebih ke teori, kayak ya ikut kelas kayak biasa, terus ada semacam tes. Kalau misalkan tesnya udah ngerjain semuanya, ya udah otomatis sacot gitu kan. Kalau misalkan masih kurang, ntar kayak ada semacam mini eksamen gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sama dosen, wawancara gitu kan, ditanyain soal-soal tentang ya itulah tentang sejarah, tentang materi-materi yang diajarkan gitu ya. Nah, terus kalau misalkan bisa kita jawab, ya udah dosen cocok. Tapi peluang bisa cocok itu menurutku gede banget buat orang asing tentunya. Intinya kalau kita bisa jawab apa adanya, itu dosen udah seneng banget gitu. Terus apalagi jurnalistik kan lebih ke lokal ya, Rusia banget gitu kan. Agak jarang orang asing gitu ya ambil jurusan jurnalistik di Rusia, sedangkan bahasa Rusia juga bahasa Rusia iya mending kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Rusia ini udah wah benar-benar mind blowing gitu. Terus setelah itu ada yang mapel yang eksamen gitu ya, kayak ibaratnya UAS lah ya, tes ya, kita modelnya bukan tes tulis tapi tes wawancara gitu ya. Nah, di tes wawancara ini ya wawancara aja biasa, jadi dosen nyiapin beberapa pertanyaan itu ya sebelumnya, mungkin ada 30.
Terus dari kita tinggal ngapalin aja tuh jawaban dari 30 pertanyaan itu tuh. Ntar diacak kan, ntar kita jawab salah satu atau salah dua dari 30 itu. Terus gimana menurut Kak Reza sistem belajar di Rusia itu kira-kira lebih susah daripada di Indonesia atau justru menurut Kak Reza itu jauh lebih gampang gitu? Menurut aku sebagai orang Indonesia, Nah, sebagai orang asing menganggap jelas itu lebih susah. Jelas lebih susah ya. Tapi ada kemudahan ya, kayak misal ada peres data gitu, remedi ya, bahasa Indonesia ya remedi gitu. Jadi remedi di sana itu bisa berpuluh-puluh kali loh, walaupun kita terlewat satu pelajaran, terus nggak lolos karena nilainya kurang, itu kita masih bisa mengajukan remedi terus-menerus gitu loh. Tapi itu juga mungkin tergantung dosennya ya, ada yang dosen yang toleran gitu ya, bisa ngasih terus remedi sampai puluhan kali, ada yang dosen cuma 3 kali udah stop, pokoknya kalau udah 3 kali remedi ya udah itu apa adanya. Terus nanti kita kayak digiring buat ikut pengulangan kurs gitu loh untuk tahun berikutnya, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas ya Kak Reza tentang sistematika belajarnya nih kalau misalkan di NSU, khususnya di jurusan jurnalistik. Nah, mungkin Kak Reza bisa cerita nih tentang social life-nya gimana sih kalau misalkan selama ini di NSU. Kan udah ya 2 tahun lah ya, bisa dibilang 2 tahun meskipun beberapa bulan terakhir ini online ya. Kayak misalkan dengan teman-temannya Kak Reza, kemudian dengan guru dosen-dosennya, kemudian mungkin dengan orang-orang di asrama itu kayak gimana? Jujur selama di Novosibir ya, karena sekarang di Indonesia selama di Novosibir itu lebih gampang berteman dengan mahasiswa-mahasiswa yang sesama internasional sih. Jadi karena NSU itu lingkungannya itu lingkungan internasional, banyak orang internasional di sana. Kemudian asramanya juga terpisah ya, orang lokal dan orang internasional. Jadi pergaulanku di Novosibirsk itu lebih dekat sama orang-orang yang sesama internasional. Kalau yang orang-orang lokal ya paling sebatas teman-teman di kelas, satu grup misalkan. Itu sih. Karena ya itu sih, lingkungan di asrama kan kita tiap hari ya ketemunya sama orang-orang itu ya, misalkan sama tetangga lah, sama yang sering ngerokok tuh di depan asrama. Benar. Kalau misal di lain dari itu ya agak susah sih, karena kita nggak ada urusan apapun kan, kecuali kalau teman-teman sekelas ya emang harus kenal mau nggak mau gitu. Tapi kayak Kak Reza merasa nggak sih mendapatkan diskriminasi atau gimana gitu, karena Kak Reza tuh international student gitu kan, dan jarang gitu loh di jurusan jurnalistik yang ada international studentnya, apalagi bahasa Rusia. Sejauh ini belum pernah ngerasain sih diskriminasi. Iya, soalnya waktu aku jadi ibaratnya tanda kutip orang Indonesia sendirian gitu kan, karena aku juga belum kenal Kak Benny itu ya, orang Indonesia di sana. Aku itu dianggapnya sama dosenku, aku dianggap orang Jepang, sama asrama, aku dianggap orang Thailand. Ya Allah, pindah sekarang, boleh pindah Bapak ke Thailand sekarang. Kita Thailand ya Jepang ya. Oke, berarti dari segi sosial berarti aman ya Bang Reza ya, udah nggak ada diskriminasi dan kawan-kawan, everything is okay. Nah, kalau misalkan dari segi facility gimana? Jadi fasilitas dari NSU sendiri menurut Kak Reza gimana? Dari segi kampusnya, gedungnya, kemudian mungkin kayak asramanya juga, itu gimana? Kalau asrama buruk enggak, bagus banget juga enggak gitu ya, lebih ke ya standar ke atas gitu lah, menengah ke atas gitu ya. Ya yang jelas nyaman ya kalau tinggal di asrama, cuma masih nyaman tinggal di rumah di Indonesia. Aduh, Mas Reza, nggak usah dibandingin, mohon maaf. Terus kalau misalkan urusan kampus sih, ya udah bagus lah ya. Kayak misalkan di sana kan ada korpus baru gitu kan, korpus lama kan, kampus kan dibagi jadi 2 ya di NSU ya, ada korpus lama, bangunan lama, atau korpus baru itu bangunan baru gitu kan. Kalau bangunan baru sih menurutku udah bagus lah, koridornya luas, bagus, bersih, ada liftnya, elevator juga ada, terus ada museum, ada ya lengkap lah, laboratorium di sana. Terus untuk jurusanku jurnalistik juga ada studio khusus ya, kayak studio radio lah, buat channel YouTube juga, video, kemudian kamera, equipment semuanya juga lengkap. Menurutku sih bagus lah, lebih
keren. Nah, sekarang nih Mas Reza, aku dulu tuh sebelum masuk ke NSU ada yang bilang kayak gini, kalau misalkan NSU tuh kampus yang terkenal banget suka nge-DO mahasiswa. Nah, menurut Mas Reza itu gimana? Apakah itu benar atau salah? Oh iya, masalah DO sebenarnya hal yang wajar dan lumrah di Rusia ya. Yakin serius itu wajar dan lumrah. Nggak ada salahnya kok di DO di Rusia tuh. Gini, aku tahun pertama ya fakultas jurnalistik itu di kelas kan ada sekitar 15 atau 14 anak ya. Cowoknya itu cuma ada 3 satu kelas. Nah, di tahun kedua cowoknya itu sisa 1. Aku doang. Oh iya? Temanku cowok yang 2 yang benar-benar bantu aku, benar-benar apa ya, kayak ngasih tahu ini istilahnya ini itulah ya. Itu di DO mereka. Ya ampun, tinggal sendiri dong Mas sekarang cowoknya. Benar. Bayangin tuh, orang Rusia lokal loh ya, bukan orang internasional. Itu bisa dapat gitu. Apalagi ya internasional ya yang tapi ya lebih ke effort kita aja sih mau gimana gitu. Bisa bertahan atau enggak gitu aja. Nah, oke. Nah, terus nih Mas Reza, aku juga penasaran. Mungkin kalau Mas Reza bisa kasih kayak perbandingan ya, bukan perbandingan sih, mungkin bisa kasih gambaran nih plus minus kuliah di NSU gitu. Jadi mungkin lebih spesifik ke jurusannya Mas Reza. Jadi berdasarkan perspektif dari Mas Reza sendiri gitu. Mungkin kasih beberapa plus dan beberapa minus, jadi biar teman-teman itu bisa ngebandingkan gitu, bisa menimbang. Kita ke plusnya dulu atau minusnya dulu? Plusnya dulu aja lah ya. Plusnya dulu bagus dulu. Jurusan jurnalistik ya di NSU itu menurutku lebih banyak networkingnya, kayak misal kita bisa langsung mengetahui tempat kerja gitu loh, gimana kerja jurnalistik di Rusia gitu loh. Misalkan NSU itu kan ada relasi sama kompani-kompani di Rusia gitu ya, kayak OTS, TV Siberia, terus TV Rusia gitu kan. Jadi lebih banyak belajar tapi langsung di lapangan gitu loh. Baik bagusnya di situ sih. Terus kalau yang positif lainnya sih lebih ke lingkungan di Novosibirsk, di sekitar NSU itu bagus ya. Dapat banyak teman internasional ya, yang mulai orang-orang yang aneh, orang yang asik gitu. Negatif lain lebih ke arah bahasa sih, soalnya kita mahasiswa Indonesia kan kalau misalkan kita udah bisa menaklukkan bahasa ya, lebih bisa menguasai bahasa, itu sebenarnya lebih gampang sih. Kalau misalkan nggak menguasai bahasa ya jelas lebih susah, bakal jadi negatif kuliah di situ. Oke, kalau gitu. Nah, oke, mungkin terakhir nih Mas sebelum kita selesai, boleh nih Mas Reza kasih pesan ini buat teman-teman adik-adik yang tertarik banget buat kuliah di Rusia, khususnya di NSU, bahkan khususnya di jurusan jurnalistik nih. Oke, saranku untuk teman-teman yang pengen masuk di NSU dan jurnalistik, saranku yaitu silahkan ada waktu ya teman-teman untuk mikir mau mengambil jurusan jurnalistik di NSU atau yang lainnya. Silakan ya riset lebih dalam lagi gimana pelajarannya apa aja, terus yang dipelajari apa aja. Jangan mengandalkan emosi, yang mana karena NSU itu berdiri sebagai kampus terbaik di Rusia gitu ya. Terus kita jadi lebih mengandalkan emosi gitu ya, pengen masuk di situ tanpa ada rasa mikir gitu loh. Negatifnya apa, terus tantangannya apa aja gitu, terus sejauh mana kita bisa menghadapi tantangan itu, apakah kita sanggup menghadapi itu atau kurang gitu kan. Seenggaknya kita teman-teman lebih ada rencana lah ya. Misalkan di tahun pertama bakal kayak gini, di tahun kedua bakal gini, dan sesuai realita yang ada gitu aja gitu. Ya selebihnya kalau misalkan mau ambil jurnalistik lebih banyak baca, lebih banyak pengetahuan umumnya lebih ditingkatkan, terutama tentang sejarah Rusia, literatur, kemudian hal-hal pengetahuan yang sifatnya sosial ya, tentang dunia, tentang Jerman, Eropa, Amerika, Asia, itu juga penting pengetahuan umum tentang itu. Perlu dipersiapkan juga sebelum ambil jurusan jurnalistik. Begitu Rizky.
Oke, mantap sekali. Nah, ini bisa nih buat teman-teman ya dipertimbangkan lagi kalau misalkan mau kuliah di Rusia, terutama di NSU, terutama di jurusan jurnalistik. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman ya pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang jurusan jurnalistik, selain di komen kalau misalkan pengen lebih tahu lagi, maksudnya ke ahlinya ya, bisa langsung banget ini hubungi Mas Reza di Instagram di bawah sini, nanti aku tulis. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Reza atas waktunya. Keren banget hari ini bincang-bincangnya, banyak banget informasi-informasi baru yang tadi baru aja kita curhatin bareng ya tentang gimana kuliah di NSU khususnya jurnalistik. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel aku di Distik Crispy. Follow juga Instagram aku di tertera di pojok dan juga Instagramnya Mas Reza di bawah sini. Nah, jangan lupa buat nonton series jurusan talk selanjutnya di video-video selanjutnya. Oke, that's all for today. Thank you for watching and have a nice day. Dadah.